Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Ta'allamul ilma fa inna ta'allamuhu hasanatun wa talabahu ibadatun wa mudzakaratahu tasbihun wal bahsa anhu jihadun wa mudzakaratu wa ta'limahu man la ya'lamu shadaqatun. Pelajarilah ilmu, karena mempelajari ilmu adalah termasuk kebaikan dan mencarinya adalah ibadah. Wa mudzakaratahu tasbihun, dan mengulang-ulangnya adalah tasbih. Wal bahsa anhu jihadun, dan membahasnya adalah jihad. Wa badlahu qurbatun, dan menyebarkannya adalah taqarrub, dan mengajarkan kepada orang yang tidak mengetahui adalah sedekah. Kita semuanya di sini satu misi, yaitu para penuntut ilmu, yang mana kita punya kewajiban untuk senantiasa mengupayakan bagaimana ilmu itu bisa menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang nantinya buat bekal kehidupan kita di dunia dan akhirat, dan bisa menyelamatkan kita di dunia dan akhirat kelak. Dan ilmu juga sesuatu yang sangat mulia, yang sangat baik, yang mana harus diupayakan semaksimal mungkin untuk mencapai keberhasilan dalam proses mencari ilmu. Ada 3 faktor penunjang penting dalam pencapaian kita, dalam keberhasilan kita dalam menuntut ilmu. Yang pertama yaitu diri kita sendiri. Apabila kita menyadari bahwasanya kita sangat membutuhkan ilmu, maka dengan senang hati kita akan senantiasa mengupayakan, berusaha agar ilmu itu nantinya menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat. Kita menjadi orang yang sukses di dunia dan akhirat, dan selamat di dunia dan akhirat. Dan kita harus senantiasa bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, karena dengan kesungguhan itu kita akan mendapatkan keberhasilan. Man jadda wa jadda, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil. Yang kedua yaitu orang tua kita. Kita punya orang tua, wajib kita syukuri. Jangan sampai kita mempunyai orang tua merasa malu atau minder atau merasa kurang bangga mempunyai orang tua yang kita miliki. Di luar sana banyak orang ingin mempunyai orang tua yang lengkap, mempunyai ibu bapak yang tulus menyayangi diri kita, tapi ada sebagian diri kita itu kurang cocok atau kurang bangga atau merasa minder atau malu ketika punya seseorang orang tua yang mana tidak sesuai kriteria kita. Dalam proses mencari ilmu, keberhasilan ilmu itu diperoleh lantaran atas doa tulus dari kedua orang tua kalian. Jadi kalian jangan sampai merasa malu atau merasa tidak senang atau merasa kurang bangga dengan keadaan orang tua kalian sekarang ini. Kalian harus senantiasa bersyukur, mensyukuri keadaannya kedua orang tua kita. Lantaran kedua orang tua kita terlahir di dunia ini, kita bisa mengenal banyak hal. Kita juga tidak pernah kekurangan kasih sayang. Dan keberhasilan ilmu itu lantaran karena kita senantiasa mendapatkan doa-doa dari kedua orang tua kita, yang mana doa orang tua kita adalah salah satu doa yang paling mustajab, yang paling didengarkan oleh Allah, yang mana atas doa-doa beliau kita semuanya bisa berhasil dalam menuntut ilmu.
Jadi jangan sampai kita di kemudian hari menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang hebat, lantas tidak mau mengakui kedua orang tua kita, atau merasa malu atau merasa kurang bangga dengan keadaan orang tua kita. Yang mana apabila kemarahan orang tua kita adalah kemarahan Allah, apabila Allah sendiri senang terhadap diri kita yang senantiasa patuh dan taat kepada orang tua kita, maka ridho Allah akan kita peroleh. Ridho Allahu fi ridhol walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Jadi ayo anak-anak semuanya, mumpung kita masih muda, mumpung kita masih kecil, mumpung kita masih dewasa atau masih remaja, senantiasa biasakan mendoakan orang tua kita yang ada di rumah. Kita itu jauh hanya badan kita saja, tapi jangan sampai hati kita juga jauh dari kedua orang tua kita. Kalian harus senantiasa ingat kebaikan kedua orang tua kalian. Lantaran kebaikan kedua orang tua kalian, kalian bisa mondok, kalian bisa menikmati semua hal, bisa memiliki fasilitas yang sesuai dengan keadaan orang tua kalian, dan seterusnya. Mari berbanyak bersyukur dan jangan lupa doakan kedua orang tua kalian di rumah, karena doa-doa para penuntut ilmu insya Allah termasuk doa yang akan didengar oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu guru atau orang yang mengajari kalian. Kita harus senantiasa mengingat jasa mereka, karena kita berhasil juga lantaran didikan mereka, lantaran ilmu yang telah diberikan guru kita kepada diri kita. Jangan sampai kita mempunyai sifat sombong atau memiliki sifat-sifat jelek lantaran tidak sesuai dengan keinginan diri kita. Kadang kita itu merasa guru itu terlalu keras, guru itu terlalu disiplin, guru itu terlalu mengekang diri kita atau apa saja. Mari kita senantiasa berusaha atau merasa senang dengan keadaan guru kita yang bagaimanapun. Karena apa? Karena kemanfaatan ilmu itu ada di tangan para guru-guru kalian. Dan kita jangan sampai pernah merasa diri kita merasa diri kita itu sudah banyak ilmunya, merasa diri kita itu paling pinter, merasa diri kita itu paling baik dan seterusnya. Lantas jangan sampai ada kalanya salah satu murid atau orang-orang di luar sana tidak bisa menghargai gurunya, tidak bisa menghormati gurunya, senantiasa meremehkan gurunya, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang para penuntut ilmu itu memiliki sifat-sifat yang tercela. Jangan sampai kita nggak kenal sama guru kita, nggak pernah nyapa, nggak pernah tersenyum dan seterusnya. Tapi lihat-lihat, saya nggak menyuruh Mbak Devi senyum sama Pak Mustaqim atau Pak Angga atau Pak siapa, tapi lihat-lihat kalau guru itu sejenis dengan kita, maka kita bersalaman dan seterusnya. Tapi kalau gurunya itu lawan jenis, ya nggak usah kita bersalaman atau caper-caper, senyum-senyum. Nanti Pak gurunya takutnya pas di dalam kelas keingat senyum sampean malah nggak jadi ngajar. Ternyata muridku tadi senyumnya manis sekali, mengganggu pemikirannya dia dan jadi nggak ngajar. Jadi intinya kita sebagai orang berilmu itu harus disesuaikan. Apabila kita mengerti ilmunya, maka kita amalkan. Apabila itu sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka harus kita tinggalkan. Tidak ada seorang pun yang terlahir di dunia ini dalam keadaan pintar. Yang menjadikan diri kita pintar adalah usaha kita sendiri, doa orang tua, dan para bimbingan para pengajar kita atau para guru kita yang senantiasa dengan ikhlas memberikan banyak ilmu wawasan kepada diri kita. Man a'dhamal alima fa innama yu'adhimu wa ta'ala wa man tahawana bil alimi fa innama dzalika istighfafun billahi ta'ala wa bi rasuli.
Barang siapa memuliakan guru atau memuliakan orang yang berilmu, maka pada hakikatnya dia memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa meremehkan guru atau orang yang berilmu, maka pada hakikatnya dia meremehkan Allah dan Rasulnya. Jadi mari kita senantiasa tawadhu. La yunalul ilmu illa bitawadu'i wa ilqa'is sam'i. Ilmu itu diperoleh lantaran kita gemar mendengarkan dan bertawadhu. Kalau kita merasa diri kita, dari kemarin kok diajari kita gitu aja, saya loh sudah hafal di luar kepala. Atau kita merasa bahwasannya atau penjelasan guru kita itu tidak sesuai, atau diri kita lebih paham atas penjelasan guru kita, lantas kita meremehkannya, lantas kita tidak mendengarkannya, lantas kita tidak punya rasa tawadhu kepada guru kita, maka tidak lain kita tidak akan memperoleh ilmu yang berkah dan bermanfaat. Wa min ta'dhimil ilmi ta'dhimul muallim, dan termasuk memuliakan orang yang berilmu itu memuliakan orang yang mengajari ilmu itu. Jadi kalau kita diajar oleh seseorang, oleh guru kita, maka sudah sepatutnya dan sewajarnya kita harus senantiasa menghormati guru tersebut. Jangan sampai diri kita merasa diri kita paling pinter, diri kita paling baik, kita senantiasa mengkritik dirinya guru kita, kurang ini, kurang itu, dan seterusnya. Tapi kita harus senantiasa introspeksi diri kita bahwasannya manusia di dunia ini tidak ada yang sempurna, dan celaka bagi seorang murid apabila mengetahui aib dari gurunya, lantas dalam keadaan kita mengetahui aib itu menjadikan diri kita tidak menghormati guru tersebut. Mari kita senantiasa introspeksi diri, memperbaiki diri. Saya mengajak diri saya sendiri dan kepada anak-anak semuanya, kita bukan manusia yang sempurna, termasuk saya. Maka sudah sepatutnya dan selayaknya untuk senantiasa memperbaiki diri kita, memperbaiki kualitas diri kita. Jangan sampai kita terjerumus merasa diri kita paling pintar, merasa diri kita paling hebat, merasa diri kita paling baik, dan seterusnya. Lantas kesombongan ada pada diri kita. Anak-anakku sekalian, apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian atau apapun yang saya sampaikan tidak berkenan di hati kalian semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita pergunakan waktu yang kita punya dengan sebaik mungkin, karena waktu itu tidak akan kembali ke belakang tapi terus berjalan ke depan. Kita tidak mungkin hari ini umur 18 tahun, 1 tahun yang akan datang jadi 15 tahun, tapi akan bertambah dan berkurang. Jadi ayo mari kita perbaiki diri kita, ayo semangat selalu, karena masa depan kalian itu tergantung kualitas diri kalian, dan masa depan kalian itu yang menentukan diri kalian, bukan saya atau yang lainnya. Yang menjadi faktor penunjang keberhasilan Anda dalam mencari ilmu yaitu diri kalian sendiri, kedua orang tua kalian, dan guru-guru kalian. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.